Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini masih tentang normalisasi. Saya akan membahas tentang bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga. Tapi tidak dalam satu video ya. Dalam video kali ini saya akan membahas hanya di bentuk normal pertama saja. Bagaimana caranya kita membuat tabel yang tidak normal dari tidak normal ke bentuk normal yang pertama? Ayo kita belajar sama-sama di video kali ini. Oke, di video-video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang normalisasi ya. Normalisasi bisa kita capai dengan cara dekomposisi tabel ya. Dekomposisi tabel itu yang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu apakah ketergantungan fungsionalnya memang sudah benar, dan yang kedua, apakah ketergantungan fungsional tersebut itu bisa dipertahankan dengan adanya insert data, update data, ataupun delete data. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah jika kita menggabungkan kembali tabel hasil dekomposisi itu harus bisa sama dengan tabel awal yang kita punya. Itu namanya adalah dependency preservation dan juga lossless join decomposition. Oke, untuk yang sekarang saya akan menjelaskan masih tentang normalisasi, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi nanti kita ada nama normalisasi, ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Tujuan dari normalisasi bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu sama dengan yang kemarin ya, untuk mengurangi redundansi, memastikan dependensi data, dan juga menghilangkan anomali. Untuk yang tahap pertama, kedua, dan ketiga ini harus dilakukan berurutan ya. Pertama, kalau kita punya data mentah itu kita ubah dulu dalam bentuk tabel. Setelahnya, untuk mencapai first normal form atau bentuk normal yang pertama, kita harus pisahkan atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut dan atribut komposit. Oke, setelah tabel kita semua memenuhi first normal form, baru bisa kita menuju ke second normal form dengan kita harus memisahkan atribut dengan ketergantungan parsial. Jadi ketergantungan parsial dari semua tabel yang kita punya itu harus hilang. Nah, setelah semua itu hilang, baru kita mencapai yang namanya second normal form. Setelah kita mencapai second normal form, kita bisa melangkah lagi ke third normal form dengan memisahkan atribut dengan ketergantungan transitif. Jadi ketergantungan transitif dalam tabel tersebut semuanya harus hilang atau tidak ada. Kalau semuanya sudah tidak ada, baru kita bisa mencapai third normal form. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita dari tabel itu kita memisahkan atribut bernilai banyak dan komposit sehingga mencapai bentuk normal yang pertama. Oke, first normal form syaratnya itu adalah tidak ada atribut bernilai banyak dan tidak ada atribut komposit dalam tabel kita semua ya. Atribut bernilai banyak contohnya adalah ini, saya ingatkan lagi. Contohnya adalah nomor telepon di sini ya. Dia bisa dalam satu entitas, dalam satu row itu bisa ada nilai nomor telepon yang banyak. Jadi satu dosen itu bisa memiliki banyak nomor telepon ya. Kalau dari ERD kita itu bisa langsung memisah tabelnya ya. Jadi ada tabel dosen dan tabel nomor telepon. Jadi dalam satu tabel ini tidak ada dalam satu row itu tidak ada atribut yang bernilai banyak. Kalau kita dari ERD langsung memisahkan tabelnya seperti ini. Ya. Oke, kalau contohnya seperti ini ya. Kalau kita punya atribut bernilai banyak pada tabel dosen, yang bernilai banyak itu adalah nomor telepon. Ini ada 2 nilainya. Yang ini juga ada 2.
Karena atribut bernilai banyak dilarang di first normal form, kita harus memisahkan tabelnya. Bagaimana cara memisahkan tabelnya? Kita pisahkan tabel dosen dan tabel nomor telepon dengan menggunakan NIDN sebagai foreign key di tabel nomor telepon. Jadi tiap row di sini masih berisi satu data saja. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana kita memisahkan tabel atribut bernilai banyak, itu saya sudah ada video tersendiri ya. Silakan ditonton atau dicari di playlist basis data. Untuk atribut komposit bagaimana? Untuk atribut komposit itu langsung masuk ke tabel ya. Yang alamat ini kita tidak pakai atributnya, langsung bagian-bagian kecil dari alamatnya itu langsung masuk ke tabel. Nah, untuk atribut komposit ini saya juga sudah punya video tersendiri yang menjelaskan ini. Silakan dicari di playlist basis datanya ya. Jadi tabel dosennya seperti ini untuk atribut komposit. Ya, kalau yang seperti ini sudah benar tabelnya, kita tidak perlu mengubah lagi ya. Kalau ada atribut komposit, silakan dipecah menjadi tabel seperti ini, satu-satu ya, jadi bagian alamatnya itu. Contohnya, data mentah yang kita punya seperti ini bentuknya nota, jadi ada dua nota di sini. Ini adalah nota yang pertama, terus ini adalah nota yang kedua. Oke, informasi yang ada di nota ini adalah ada nomor nota, ada tanggal, ada nama pembelinya, terus ada alamat pembeli beserta nomor teleponnya. Jumlah barang, satuannya, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlahnya. Harga satuan ini adalah berapa persatuannya dikali dengan jumlah barang yang dibeli ya. Ini dikali ini. Total adalah ini ditambah ini. Nah, ini adalah nota biasa ya, seperti kalau kita belanja di toko atau di warung, kita meminta nota. Bentuknya adalah seperti ini. Bagaimana caranya kita membuat tabel basis data dari ini? Kita buat tabel universalnya dulu atau bentuk tidak normalnya. Benar-benar dari nota tersebut semua informasi kita masukkan ke dalam tabel ya. Tanggal, nama, alamat, telepon, nomor nota, jumlah barang, satuan, kode barang, nama barang, dan seterusnya ya. Satu nota menjadi satu row. Tadi ada dua nota, berarti ada dua row ya. Ketentuan normalisasi untuk menjadi first normal form adalah tidak ada atribut bernilai banyak dan tidak ada atribut komposit. Di tabel ini memang sudah tidak ada atribut komposit ya. Yang ada adalah atribut bernilai banyak. Contohnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itu semua bernilai banyak. Ya, jadi kita harus menghilangkan atribut bernilai banyak tersebut, jadi satu row hanya berisi satu data saja. Bagaimana jadinya? Seperti ini, langsung dipecah ya. Nota 1 itu menjadi dua row, dengan ini nama yang sama, tanggal yang sama, alamat yang sama, telepon yang sama, nomor nota yang sama, jumlah barang yang ini kita bagi dua tadi ya. Buah, kode barangnya apa, nama barangnya kita pisah juga, harga satuannya dipisah, jumlah harganya dipisah, dan jumlah totalnya yang dipisah. Nah, di sini ada yang namanya atribut turunan ya. Atribut turunan itu adalah jumlah harga dan total. Jumlah harga itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Total bisa kita dapatkan dengan menambahkan jumlah harga di tanggal dan nomor nota yang sama. Untuk keperluan normalisasi ini, atribut turunan seperti ini bisa kita skip ya, bisa kita tidak perlihatkan dalam tabel terlebih dahulu untuk keperluan normalisasi. Jadi first normal form untuk tabel ini kita pergunakan atribut-atribut yang biasa, bukan atribut turunan. Jadinya adalah
seperti ini, first normal form dari tabel nota atau data mentah yang kita miliki tadi. Nah, itu dia penjelasan bagaimana kita bisa mengubah tabel yang belum normal menjadi ke bentuk normal yang pertama atau first normal form. Nah, untuk hasil bentukan dari first normal form ini belum cukup normal untuk kita jadikan basis data. Ini harus kita lanjutkan ke second normal form dan ke third normal form. Penjelasannya akan ada di video saya yang selanjutnya ya. Sampai bertemu.